Ya, pemirsa, polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat malam. Penggeledahan tersebut terkait pegawai Kemenkom Digi yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang situs judi online. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Selamat sore Bang Dev, Mas Alphonse. Selamat sore, ya, dengan Juno di studio. Ya, saya ke Bang Dev terlebih dahulu. Anda sebagai mitra dari Komdigi juga melihat ini ada pemain dalam ternyata Bang Dev, dan ini prakteknya juga luar biasa. Ada angka ada 1.000 yang dibina seperti itu, dan tiap satu situs nilainya 8,5 juta, jadi nominalnya bisa 8,5 M untuk semua ini. Bagaimana Komisi 1 melihat temuan ini? Itu 8,5 M itu tarikan per bulan apa one time payment gitu? Seribu itu Bang Dev. Iya, kayak 1.000 itu apakah one time payment? Apakah mereka bayar per bulan? Per bulan Bang Dev. Per bulan. Ya, satu situs 8,5 juta. Sedap juga lah. 8,5 bisa jadi sekitar 8,5, mungkin lebih juga gitu. Yang baru disampaikan 1.000, mungkin 2.000, 3.000, entahlah ya. Kita tunggu pengembangan aja penyelidikan sejauh mana. Yang jelas kita apresiasi keseriusan pemerintah secara keseluruhan, baik aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan juga Komdigi sendiri yang kemudian sudah tegas menyatakan bahwa akan membuka ruang seluas-luasnya keseluruhannya. Oke, apakah Anda juga dan tim kepolisian ataupun juga aparat penegak hukum lainnya? Kenapa? Ya, silakan Bang Dev, agak delay tadi. Silakan. Halo? Ya, Bang Dev. Oke, ya, makanya saya memberikan apresiasi besar-besarnya ya. Ya, suara kedengaran? Jelas? Ya, Bang Dev, lanjutkan silakan. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kepolisian, baik juga divisi yang juri, untuk memastikan penyidikan itu berjalan terus tanpa ada kendala apapun. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dari semua sisi agar dan semua gembong-gembongnya ini benar-benar terkuak. Tentu kita harapkan ini terus bisa dicabut sampai akar-akarnya, karena mengingat bahwa permainan judi online ini sudah merugikan masyarakat Indonesia dengan nilai ratusan triliun setiap tahunnya. Dan itu adalah potensi uang yang sebenarnya bisa berputar untuk menyokong ekonomi Indonesia, tapi itu keluar dari kita dikarenakan permainan-permainan ini. Maka itulah kita full backup terus, dan juga kita yakin pemerintahan ini dan khususnya di Komdigi di bawah Indonesia Aset bisa memberantas permainan akar khususnya para pemain-pemain game-game. Oke, baik Bang Dev. Saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, kalau kita lihat ini kan temuannya menarik, bagaimana pemainnya adalah pemain dalam, seperti mereka menjaga, melindungi, dan disebutkan juga membina 1.000 situs judi online yang harusnya diberantas, tapi karena mereka punya kewenangan untuk menjaga ini, akhirnya dibelokkan dan mengambil keuntungan. Anda sebagai pakar melihat, apakah praktek ini memang sudah Anda amati bahwa sudah cukup lama dan memang pastinya melibatkan orang dalam, karena ketika kita lihat situs judi online kan masih terus ada walaupun sering disebutkan diberantas Pak Alphonse. Ini memberikan jawaban sih atas kebingungan kita ya. Bahwa selama ini kita memang lihat dari Satgas Judi Online, khususnya Menteri Kominfo yang sebelumnya sangat serius. Dia berusaha memberantas judi online ini. Tetapi ya kita juga bingung kenapa sudah seserius itu, lalu tim Satgasnya udah luar biasa, ada kepolisian, ada PPATK, ada OJK, tetapi hasilnya ya kelihatannya kok memble gitu. Makin lama malah makin parah. Ya rupanya ya hari ini terungkap bahwa ini sesuatu yang sangat tidak kita harapkan ya, bahwa justru dari Kominfo sendiri yang ada oknumnya lah yang bermain, dan ini memang menjadi satu bingkisan yang kurang menyenangkan untuk Ibu Menteri ya.
Tapi kita udah kita life must go on gitu. Kalau sudah terjadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Itu saja yang kita pelajari. Jadi di sini bisa terjadi karena satu, pemberian wewenang, dua, dari SDM, walaupun PNS yang kelihatannya mudah sekali tergoda, gajinya sudah besar, lebih besar dari UMR, 2 kali UMR, tetapi kalau godaannya 1 miliar sebulan, nggak ngerti nih gimana tidak goyah gitu loh mentalnya. Lalu yang ketiga adalah adanya perlu transparansi. Kalau misalnya ada transparansi di dalam situs-situs yang diblokir dan bisa dikontrol oleh masyarakat, nah jika tidak diblokir maka masyarakat bisa melakukan cross-checking. Nah 3 hal itu yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Pak Alfons, Anda menyebut transparansi, berarti perlu ada semacam data yang dibuka di publik sehingga publik bisa akses seperti itu? Atau seperti apa Pak maksud Anda di sini? Jelas, jadi harus ada data yang dibuka. Data ini data umum, bukan data yang rahasia. Datanya adalah menurut crawling, penelusuran dari mesin Kominfo, mereka punya mesin untuk menelusuri. Ada berapa? Ada 5.000 situs judi online. Ini sudah kami blokir 5.000-nya. Yang sekarang terjadi kan dia blokir 4.000, yang 1.000 dia lindungi gitu. Bisa-bisa yang 4.000 itu malah dibuat oleh yang 1.000 ini. Supaya kelihatan kerjanya banyak gitu kan. Nah jadi harus ada keterbukaan, kalau bisa live bahwa ini hasil crawlingnya begini 5.000 situs, lalu ini sudah diblokir, tanggal segini diblokir. Lalu masyarakat bisa mengecek, oke www.ini diblokir, bener nggak? Ini blokir bener nggak? Ini blokir bener nggak? Nah kalau ada transparansi seperti itu, saya cukup yakin ini akan efektif. Jadi rupanya kita lihat bahwa pemblokiran ini efektif gitu loh. Tidak efektifnya karena rupanya ada oknum, ada tikus di dalam yang justru melemahkan pemblokiran ini. Baik, saya ke Bang Dev. Bang Dev, kalau kita lihat tadi analisa bagaimana sebenarnya Kominfo sudah bekerja. Ada satgasnya Bang, ada kepolisian, PPATK, tapi ternyata ada tikus juga nih di dalam. Dan Pak Alfons tadi dan publik juga melihat bahwa sebenarnya ada regulasi tapi transparansi mungkin kurang. Kalau dari Anda melihat Komisi 1 sendiri, formulasi apa yang bagus mungkin ke depannya untuk Anda bersinergi dengan Mbak Mutia? Ya, yang pasti kita kan menyokong dalam sisi regulasi, sisi undang-undang. Bila mana ada undang-undang yang perlu dibuat, ya kita buat. Bila mana undang-undang sekarang dinilai kurang, kita perbaiki. Lalu kalau dari sisi anggaran, dari pemerintah kan juga jelas sikapnya bahwa akan memberantas hal ini. Nah, pasti akan perlu penambahan. Apakah itu personal? Bang Dev. Penambahan itu peralatan untuk surveillance lah, untuk melakukan website-website tersebut, dan juga kita perlu untuk membangun kerjasama dengan Interpol ataupun juga lembaga kepolisian negara lain. Kita dapat mengenalkan forum-forum internasional seperti ASEAN ataupun juga PBB mungkin sekaligus, jadi kita bisa mengejar secara global. Nah, hal ini yang bisa kita dorong, tergantung konsepnya seperti apa dari pemerintah. Pada dasarnya pasti kita siap untuk menyokong mencapai tujuan itu. Baik. Saya kembali ke Pak Alfons. Pak Alfons, bahwa kita lihat ini kan problemnya berulang terus ya, dari tahun ke tahun. Kita sudah berdiskusi soal ini berkali-kali, bagaimana judol dan formulasinya untuk memberantasnya. Kalau tadi ada transparansi, Satgas sudah ada sebenarnya. Ada hal lain menurut Anda internal, perlukah ada audit internal atau seperti apa? Karena ini juga pemainnya pemain dalam, Pak Alfons, yang ya dengan wewenang mereka juga leluasa. Justru tadi kami juga sempat diskusikan dengan teman-teman. Kalau misalnya ada audit, ya kan, kalau auditnya masuk angin juga percuma gitu. Karena itu maka disarankan ini ada keterbukaan, dan informasi bukan informasi rahasia, informasi situs judi online, situs SARA, situs apa, ada rekening-rekening disalahgunakan untuk judi online, itu silakan dibuka gitu loh, dengan dilindungi dengan peraturan yang bisa mencakupi ini. Bukalah situs-situs supaya masyarakat juga ada kontrol. Jadi nggak perlu ada audit lagi, nanti auditnya bermain lagi atau apa lagi. Buka saja ya kan. Situsnya mana aja yang terdeteksi, kan memang Kominfo harus menunjukkan kerjanya dong. Ini kami udah beli mesin crawler seharga ini hasilnya nih ada 5.000 situs. Pampangkan 5.000 situs itu secara live ya kan. Kami sudah blokir per tanggal ini. Lalu masyarakat mengecek, Pak ini belum gitu. Atau
mereka tidak ungkapkan itu, ya seperti hari ini yang akan terjadi. Oke, jadi tadi perlunya lagi-lagi ya kalau audit ya ada silakan, tapi transparansi ini yang penting ya Pak Alphonse ya. Oke, nah saya ke Bang Dev, mungkin terakhir Bang Dev, kalau kita tahu bahwa Anda bermitra dengan Komdigi saat ini di bawah kepemimpinan Mbak Mutia Hafid, dan beliau juga menyebutkan bahwa membuka pintu untuk penyidikan dan segala macam dan siap memberikan keterangan dan sanksi tegas. Menurut Anda ada hal dalam waktu dekat mungkin akan ada audiensi karena ini temuan yang juga perlu ditelaah bersama dengan kementerian? Ya, pasti minggu depan kita akan ada raker dengan semua mitra-mitra ya. Pertama, termasuk juga dengan Komdigi, dan itu akan kita bahas juga tentang program-program apa yang mereka kejar. Ya selain pemberantasan judul, ada banyak juga kan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan digitalisasi yang perlu dibahas. Nah ya ini salah satu topik yang pasti akan membahas soal ini, dan kita akan mendapatkan penjelasan dan akan tegas akan untuk memberantas ini sampai ini. Baik. Jadi akan ada pertemuan dengan para mitra ya Bang Dev ya minggu depan seperti itu. Saya ke Pak Alphonse terakhir, Pak Alphonse, Anda sebagai tentunya pengamat ya dan juga melihat praktisi, melihat hal ini, ada hal yang ingin Anda sampaikan selain nanti tentunya ada transparansi, apalagi yang harus dibenahi di bawah kepemimpinan yang baru, di bawah Bu Menteri yang baru, bagaimana Pak Alphonse? Sebenarnya Satgas yang dibentuk sudah cukup menurut saya, dan solusinya adalah untuk memberantas, untuk penegakan hukum yang sekarang. Sebenarnya itu solusi jangka pendek dan jangka menengah. Tangkap di proses secara hukum, lalu yang bersalah diproses, tetapi untuk jangka panjangnya perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan literasi digital dan literasi finansial dari masyarakat Indonesia. Karena kita tidak mungkin bisa membasmi judi 100%, nggak mungkin. Prostitusi basmi 100% nggak mungkin, tapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Nah, cara menekan judi online ini adalah kita meningkatkan literasi digital dan finansial masyarakat, tapi itu memang jangka panjang, tapi itu harus dijadikan satu program. Nah, nanti kalau literasinya sudah baik, masyarakat pelan-pelan akan tahu bahwa oh ini judi online, literasi digitalnya ini bohong nih, bandarnya nentuin kamu menang atau kalah, ini bukan judi, ini bandar yang nentuin. Itu literasi digital. Literasi finansial dia tahu, gue punya duit, gue kalau judiin malah tambah terpuruk, mendingan gue jangan, gue untuk konsumsi dan jangan judi online. Jadi dengan hal ini maka dalam jangka panjang kita pelan-pelan bisa lolos dari jeratan judi online ini. Ya, karena masyarakatnya juga makin pintar dan makin dewasa ya Pak Alphonse dalam menerapkan tadi literasi finansial dan juga literasi digital. Terima kasih Pak Alphonse dan juga Bang Dev atas waktunya. Sehat-sehat, semoga nanti kita dengar kabar baik terkait pemberantasan judul di tanah air. Terima kasih, selamat sore.